Pembina Yayasan Sumatera yang disampaikan oleh Orang Tua Kita Bapak Syekh Asdiwan Asri Esos. Paranya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama yang kami hormati Bapak Wali Kota dan seterusnya tadi, dan kemudian Mukadimah, Bapak yang hadir pada hari ini, Ibu sekalian, Bapak Donatur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya langsung saja dengan judul milad 8 tahun ya DSL Yayasan Sumatera Indah. Jadi pertama mungkin atas Allah tadi kita bersyukur pada kesempatan pagi ini kita bertemu. Kemudian jangan lupa juga salam saya sampaikan pada kita Nabi Muhammad SAW semoga itu suara kita di dalam beribadah kesadaran kita di muka bumi ini. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus DSL, kami sebagai pembina DSL kami ucapkan selamat kepada Yayasan Sumatera Indah yang ke-8 ini. Memang tadi sudah disampaikan banyak yang mungkin banyak kurang-kurangnya. Jadi dengan harapan juga kami sebagai pembina juga akan masukan dan bapak-bapak ibu semua juga, Pak Donatur dan yang lainnya, semoga bisa memberikan hal-hal yang positif. Kalau ada yang kurang, saya rasa juga bisa diberikan masukan untuk perjalanan Sumatera Indah ke depan. Saya rasa memang banyak masih kurang, ya masih banyak yang kurang yang perlu diperbaikan. Ke depan kita akan sempurnakan kembali kalau ada yang kurang-kurang di depannya. Jadi pada kesempatan bahagia ini juga saya tidak kepada mukadimah. Jadi selamat kepada Sumatera Indah. Kalau pantun saya nggak bisa pantun, ya karena memang papan-papannya memang tidak ada nih, tapi secara inti acara ini alhamdulillah ya 8 tahun memang nggak terasa, nggak panjang juga, nggak pendek juga, tapi inilah kontribusi Sumatera Indah khususnya ke Kota Jambi khususnya ya. Mudah-mudahan Sumatera Indah ke depan makin maju, makin berjaya buat program-program bagaimana bisa menyalurkan daripada apa-apa yang diberikan Donatur dengan secara baik dan benar sehingga tidak nanti salah langkah dalam perjalanannya. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syekh Asdiwan Esos atas sudah berikan sambutan. Bapak tidak pantun mungkin saya terima dulu ya Pak. Terima kasih kepada Bapak Syekh Asdiwan, semoga sukses dan sehat selalu. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama-sama 8 tahun perjalanan Yayasan Sumatera Indah dari awal sampai pada hari ini. Tentunya dari 17 balik ini dapat kita lihat sejarah perjalanan Sumatera Indah sampai pada hari ini. Bapak Ibu hadirin, mari sama-sama kita saksikan video yang balik Yayasan Sumatera Indah. Tanggal 28 Oktober 2014 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda menjadi titik sejarah bagi 9 orang anak bangsa untuk berbuat pada tanah air dan masyarakat pada khususnya. Berawal dari Budi Alfian, Asep Hasibuan, dan Suprapto, kemudian mengajak Muhammad Nur, Rustam, Mustaqim, Muhammad Rohani, Suyatno, dan Sahurman untuk intens berdiskusi tentang upaya apa yang bisa diciptakan untuk mengurangi kemiskinan. Cita-cita membangun bangsa terlalu besar bagi mereka bila hanya diusahakan oleh beberapa orang saja. Karena itu, perlu lebih banyak orang dan anggota. Akhirnya, membuat mereka berjejaring dari kawan dekat ke relasi yang lebih luas. Berawal dari 9 orang,
kemudian berkembang lagi menjadi 20 orang dan membentuk sebuah tempat, sebuah wadah untuk berbuat kepada umat. Dengan tujuan yang besar, berkarya bersama untuk membangun bangsa. Pada 1 Desember 2014, wadah itu lahir dan dinamakan Yayasan Sumatera Rindang. Yayasan Sumatera Rindang memiliki visi misi yang diturunkan ke dalam 4 fokus kerja utama, yaitu fakir miskin, pendidikan non-formal, beasiswa yatim piatu, dan lingkungan. 4 fokus kerja ini merupakan refleksi dari banyak hal yang terjadi pada umat khususnya di Jambi. Ketimpangan dan kemiskinan yang tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun-tahun pertama Yayasan Sumatera Rindang berdiri, yang menjadi fokus pertama adalah anak-anak yang berada di lingkungan yayasan. Pembinaan anak-anak agar terhindar dari kerusakan akhlak dan juga pencegahan dari pergaulan bebas lewat diskusi serta kajian, juga dukungan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa yang berprestasi berupa beasiswa dan peralatan sekolah. Namun, perjalanan pertama tidak pernah mudah. Dalam masa 3 tahun berjalan, belum ada donatur apalagi mitra. Niat baik dan program yayasan harus dibiayai dengan uang dari saku sendiri. Pendiri dan pengurus yayasan bersama-sama untuk berkontribusi menjalankan program. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Niat baik menemukan sendiri jalannya. Para pendiri dibantu oleh Pak Suhairi yang bersedia menyewakan rukonya sebagai kantor yayasan. Dan semua prosesnya dimudahkan untuk kelancaran kegiatan yayasan. Kini, agar tak selamanya di rumah sewa, yayasan membangun rumah yatim di atas hibah lahan dari donatur, yaitu Ibu Sukmawati beserta keluarga, seluas 2000 meter persegi. Lahan yang akan dijadikan rumah ini ditujukan sebagai tempat pulang dan tempat belajar bagi anak yatim dan kaum duafa yang kurang beruntung. Tidak hanya itu, Yayasan Sumatera Rindang juga menyalurkan infak dan sedekah kepada fakir miskin dan duafa melalui berbagai program seperti distribusi daging kurban. Beberapa tahun terakhir, Yayasan mendapatkan amanah dari donatur untuk menyelenggarakan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 15 ekor kambing yang kemudian didistribusikan kepada 575 anak yatim dan duafa di lingkungan yayasan. Keberhasilan program yayasan tidak bisa diraih sendiri. Ada ratusan donatur dan banyak lembaga yang bekerja sama. Seperti pada tahun 2020, Yayasan Sumatera Rindang melalui Divisi Keagamaan Al-Aziz dipercaya sebagai unit pengelola zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Sudah sewindu berdiri, menjadi momen refleksi bagi Yayasan Sumatera Rindang. Perjalanan ini dimulai dengan niat tulus untuk umat, untuk pengentasan kemiskinan. Di balik keberhasilan Yayasan Sumatera Rindang saat ini, banyak hal yang telah dilalui. Tidak jarang yayasan mendapat cibiran, diremehkan, dicaci, bahkan dicurigai. Namun semua itu dilalui dengan tekad bulat serta niat tulus untuk membangun bangsa. Ketulusan dan niat baik itulah yang terus dipupuk dan menjadikan Yayasan Sumatera Rindang hingga sekarang. Perjalanan 8 tahun juga banyak cerita, baik suka maupun duka. Pada tahun 2016, Mustafa selaku pendiri yayasan meninggal dunia. Belum kering buka, pada tahun 2019 disusul oleh Rustam, pergi meninggalkan dunia selamanya. Raga mereka boleh tidak ada di dunia, tapi anggota yang tinggal tetap meneruskan mimpi bersama, melanjutkan perjuangan mencapai tujuan dari rencana awal pendirian yayasan. Namun, 8 tahun masih terlalu muda, masih panjang jalannya, masih ingin merayakan milad-milad berikutnya. Di usia sewindu ini, Yayasan Sumatera
Putra Rindang siap menapaki babak-babak selanjutnya dengan tekad yang terus tumbuh, berkembang, selalu berkarya,